Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Sulalatus Salatin yang ditulis oleh Tun Sri Lanang dan juga Tufatun Nafis yang ditulis oleh Raja Ali Haji menceritakan bahwa pasca runtuhnya kerajaan Surijaya, penguasa terakhirnya yang bernama Sangsa Purba turun dari Bukit Siguntang, mengadakan perjalanan ke Tanjung Pura, lalu sampai ke Bentan. Kemudian Sangsa Purba menikahkan putranya yang bernama Sang Nila Utama dengan putri kerajaan Bentan bernama Wan Sri Beni. Pada suatu ketika, rombongan istana kerajaan Bentan berpesiar sekaligus berburu rusa dan pelandu ke Tanjung Bemban dalam kawasan Pulau Batam. Rombongan itu teramat ramai. Lancang kenaikan ataupun perahu kebesaran Sang Nila Utama diiringi berbagai perahu seperti Pelang Peraduan, Bidar Kekayuhan, Jong Perbujangan, Jong Penanggahan, Teruntun Penjalaan, dan Terentang Permandian yang berisi para pengikut beliau. Sesampainya di Tanjung Bemban, rombongan petinggi istana Bentan itu pun bersenang-senang dan bersukaria bermain di pantai. Ada yang berenang dan memetik bunga karang, ada juga yang duduk di pesisir pantai sambil bersenda gurau. Sedangkan Sang Nila Utama dan pengiringnya serta sebagian besar kaum lelaki masuk ke dalam hutan buat berburu. Ketika mengejar buruannya di kawasan dataran tinggi dalam hutan Tanjung Bemban, Sang Nila Utama sampai ke sebuah batu besar lalu berdiri di sana. Diedarnya pandang ke sana kemari melacak buruannya yang lari. Tanpa sengaja, beliau terpandang ke arah utara barat laut. Nun di sana menjulur sehamparan pantai berpasir putih yang sangat indah. Sang Nila Utama pun bertanya kepada Indrabupala yang mengiringnya, "Pulau apa gerangan yang berpasir putih dan indah itu?" Dijawab Indrabupala, "Temasi namanya." Sang Nila Utama berfirasat, di Pulau Temasik itu bagus didirikan kerajaan. Lalu diperintahkannya kepada Indrabupala untuk menyiapkan perahu lancang kenaikan kerajaan. Tak lama berselang, rombongan kerajaan Bentan pun berlayar menuju Pulau Temasik. Sahabat, kisah turunnya Sangsa Purba dari Bukit Siguntang, lalu zuriat atau keturunannya menjadi raja-raja di sejulur tanah Semenanjung dan Kepulauan Riau akan saya persembahkan dalam bentuk puisi yang diberi tajuk episode Rantau Bertuah. Selain untuk sahabat semua, teramat khusus puisi ini saya persembahkan kepada guru, teman diskusi, sekaligus sahabat saya, Dato Sri Setia Amanah Dr. Haji Nyat Kadir, Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, yang juga anggota DPR RI. Terimalah episode Rantau Bertuah. Dari Kuala Palembang, lancang kenaikan kota segara, menyusur muara Tatang. Ratusan perahu pengiring seperti mega berangkat.
Tetiang layar umpama pohon menjulang, layar terkembang bagai awan berarah. Sesampai di lautan, dayung ditarik, layar pun dikembang. Dengan misi membangkit semangat Mandala, 6 hari 6 malam menyusur Selat Karimata. Meniti kerut gelombang sembari mengenang kejayaan silam. Menjemput ingatan semasa Sriwijaya gilang gemilang. Di Tanjung Pura, kota segara berlabuh dan disambut dengan adatnya. Dengan azam mengukuh semangat Mandala, Sang Sapurba menyunting putri Tanjung Pura dan dinikahkan dengan putranya Sang Maniaka, lalu dirajakan di Tanjung Pura. Kota Segara pun kembali berlayar, meniti ombak dan buih, menjemput kejayaan yang telah berubah menjadi perih. Tiada dalih. Bekas Mandala sejulur rantau bertuah, sebentang jazirah Melayu harus disatukan kembali di bawah panji yang satu. Kabar pun lendang ke langit, berita-berita merebah ke bumi. Sang Sapurba Zuriat Iskandar Zulkarnain menumpang lancang kenaikan kota Segara dengan pengiring beratus lancang, melempar sauh di Selat Sambu. Arya Bupala dan Indra Bupala pun diutus menjemput. Dari Tanjung Rengas datang ke Selat Sambu membawa kelengkapan beratus perahu. Kota Segara pun diarak menuju Bintan. Sang Sapurba pun dipersila masuk istana. Mengukuh semangat Mandala, Wan Sri Beni, Putri Bintan, dinikahkan dengan Sang Nila Utama, putra Sang Sapurba, dan dirajakan di Bintan. Kota Segara pun menarik sauh dan kembali membelah gelombang, menerus misi membangkit semangat Mandala ke Kuantan dan Pagaruyung. Di Kuantan dan Pagaruyung, Sang Sapurba dielu sanjung. Dirajakan karena diyakini berdarah Iskandar Zulkarnain yang agung. Sang penakluk negeri-negeri di bawah angin. Menumpang lancang kenaikan kerajaan, Sang Nila Utama berlayar ke Tanjung Beban. Dari ketinggian di puncak bukit kala berburu di hutan Batam, terpandang sejulur pasir putih indah menawan bernama Temasik.
lancang kenaikan pun berlayar menelisik. Ketika menginjak kaki di tepian sebuah tasik,
ketika mengandung. 1717 Sultan Abdul Jalil digulingkan dan Raja Kecik menduduki tahta Johor. Raja Sulaiman putra Abdul Jalil merapat ke Bugis 5 bersaudara yang tersohor. Bila Opo Bugis 5 bersaudara dapat mengusir Raja Kecik dari Johor, beta menjadi yang di Pertuan Besar. Pihak Bugis jadi yang di Pertuan Muda. Sahabat, sudilah kiranya menyumbangkan like, subscribe, dan menekan tombol lonceng agar dapat mengikuti video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalam.